Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Hamida Mayanti dengan NPM 2210631050014 dari Universitas Singapura Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang 20 materi, ya 20 nomor yang eh, di dalamnya itu ada tentang pembuktian teori serta contoh soalnya, kurang lebihnya seperti itu. Materi teori peluang. Sebelumnya saya akan screen dulu untuk materinya. Sebentar. Sebentar. Kita share screen dulu. Oke. Recording in progress. Baik, kita mulai dulu ya dari di sini ada tentang distribusi binomial yang pertama. Nah, di dalam distribusi binomial ini terdapat ukuran probabilitas unik pada BNP, pada peluang semesta yang memenuhi, eh, jadi rumusnya itu BNP K sama dengan kombinasi N dari K, P pangkat K dikali 1 min P pangkat N min K, di mana K-nya itu dari 0 sampai N. Jadi misalnya itu semestanya itu dari 0, 1, 2, 3 sampai ke N. Oke. Nah, di sini tuh ada dua syarat dari si distribusi binomial. Jadi kita akan membuktikan syarat pertama dulu, yaitu di mana distribusi binomial ini itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, dan yang keduanya itu sigma K elemen semesta BNP K atau distribusi binomial ini akan sama dengan 1 peluangnya itu. Jadi, yang pertama itu kan rumusnya dari distribusi binomial itu kan eh, kombinasi NK ini kan berarti N faktorial per K faktorial dikali N min K faktorial dikali P pangkat K dikali 1 min P pangkat 6 N min K. Dan nanti kita ujikan apakah eh, ini itu rumus ini itu lebih besar dari sama dengan 0. Jadi yang pertama itu kita ujikan dulu nih yang si N-nya, N-nya itu lebih dari, eh, bentar, nah, kita ujikan dulu yang ini.
yang n faktorial per k faktorial n min k faktorial. Nah, di sini karena kenapa bisa terbukti? Karena ruang sampel dalam peluang itu pasti positif, nggak mungkin negatif. Karena kalau negatif itu karena kan rentang peluang itu dari 0 sampai ke 1. Sehingga kalau misalnya bernilai negatif, berarti itu bukan peluang gitu. Sehingga ketika si ruang sampelnya itu positif, jadi dimasukin nilai-nilai N dan K-nya ini positif, otomatis bakal akan terbukti kalau si N faktorial per K faktorial dikali N min K faktorial ini lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk PK faktorial. Nah, PK, PK-nya itu eh, peluang K atau ini tuh kayak peluang berhasilnya. Kalau 1 min P pangkat N min K ini peluang gagalnya. Nah, ini tuh pun jelas terbukti akan lebih dari sama dengan 0. Karena di sini kan juga si apa ya, si semesta ini kan ada syaratnya juga kan. Di atas nih misal di atasnya kita nah, di atasnya ini kan dia ada syarat di mana si semesta itu eh, yaitu adalah 0, 1, 2 sampai N dengan si P-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang lebih dari sama dengan 1. Karena rentang peluang itu balik lagi 0 sampai 1 sampai 1. Sehingga maka terbukti kalau si P ini kan kalau ketika P-nya ini nilainya tadi pasti positif gitu kan atau nilainya itu antara 0 sampai 1 dan K-nya nilai K-nya ini tuh dari dari si N dari si N faktorial per K faktorial N min K faktorial pun terbukti lebih dari 0, otomatis jelas juga terbukti bahwa PK ini itu eh, lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya dikalikan lagi dengan 1 min P N min K. Nah, karena dari syarat atasnya pun terbukti, otomatis dari P-nya ini kan harus apa namanya? Dari P-nya ini kan harus lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1, otomatis si P-nya pun akan nilainya positif gitu, akan lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi ini kan 1 dikurangi lebih dari sama dengan 0 kan. Tapi rentangnya tuh cuma 0 sampai 1 doang. Nah, si P ini. Nah, ini tuh akan positif, tapi harus dengan syarat, yaitu si K-nya itu kurang dari sama dengan N, karena agar si pangkatnya ini tidak bernilai negatif. Maka bisa kita simpulkan bahwa syarat awal syarat awal yang nomor 1 ini eh, distribusi binomial itu rumusnya itu akan lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua, yang keduanya itu eh, nilai peluangnya itu dari distribusi binomial adalah sebentar, itu adalah sama dengan 1. Nah, untuk pembuktiannya itu karena tadi nilai apa namanya distribusi binomial tuh semestanya tuh dari 0, 1, 2 sampai menuju N. Misal kita buat indeksnya dulu. Indeks 2 itu di mana X plus Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah 2XY tambah Y kuadrat. Sama dengan X kuadrat Y pangkat 0 ditambah 2XY ditambah X pangkat 0 Y kuadrat kan.
Nah, kita kemudian dari sini kita masukkan tuh sebentar, ke apa, setelah itu kita masukkan ke faktorialnya ya, ini kombinasinya, di mana 2 faktorial per 2 faktorial kali 0 faktorial X pangkat 2 Y pangkat 0. Jadi ini X-nya itu X-nya 2 kan. Jadi 2 faktorial, Y-nya itu pangkatnya 0, jadi 0 faktorial ditambah 2 faktorial per 1 faktorial ditambah dikali 1 faktorial XY. Tambah 2 faktorial per 0 faktorial kali 2 faktorial X pangkat 0, Y pangkat 2. Sehingga kita masukkan ke rumus kombinasi ya. Sehingga ini nanti akan menghasilkan sigma K sampai 0 menuju 2, sigma L sama dengan 0 sampai 2, 2 KL, X pangkat K, Y pangkat L. Atau ini tuh rumus dari itu tadi, apa namanya, si eh, bin distribusi binomialnya. Nah, di mana K tambah L-nya itu akan sama dengan 2. Begitupun untuk indeks yang 3 ini. Nah, itu kan rumus binomial ya, di mana eh, kan ini kita indeksnya ini 2, ini indeksnya 3. Nah, misal kita pangkatkannya dengan N, si X plus Y ini. X plus Y pangkat N itu akan sama dengan N sigma K sama dengan 0 menuju N, sigma L sama dengan 0 menuju N, kombinasi N, K, L, X pangkat K, Y pangkat L. Nah, nilai kombinasi ini itu nantinya itu K tambah L itu akan sama dengan 6. Nah, di mana L-nya itu kalau misal kita masukin ke angka, K tambah L itu sama dengan 6 dan L-nya itu sama dengan N min K. Nah, sehingga seperti yang ini nih, K tambah L-nya itu akan sama dengan 3. Kayak ini nih, 2 tambah 1, dia hasilnya N. 3, indeksnya itu yang N3. Jadi, si L-nya pun nanti akan sama dengan N min K, atau 3 dikurangi 2, sama dengan 1 kan L-nya. Ini, kita, oke, itu. Jadi kan 3 tuh N-nya ya. Nah, 3-nya ini kan N-nya. Itu 2 K-nya, terus satunya itu L-nya. Nah, sehingga kenapa bisa K tambah L ini sama dengan 3? Karena 2 tambah 1 ini di sini nilainya akan sama dengan 3. Atau kalau kita nyari L, maka L-nya ini akan sama dengan N min K, atau 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Sehingga sebentar, mohon kita hapus dulu. Oke. Nah, kita cari juga si nilai kombinasinya dengan di N faktorial per K faktorial, ya gitulah. Sehingga ketemu kombinasi dari K ke N. Nah, baru kita masukin tuh si nilai yang apa namanya, di awal itu.
rumus yang si ini yang P pangkat PK kali 1 min P N pangkat N min K. Sehingga P tambah 1 min P pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 menuju N, kombinasi NK, PK, P pangkat K dikali 1 min P pangkat N min K sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Dimana misalnya P-nya ini itu setengah. P setengah, kita contoh masukkan itu ya, apa namanya, angka. P-nya itu setengah ditambah 1 dikurangi setengah, pangkat N. Kemudian kalau misalnya kita masukkan angka 1/3. 1/3 P-nya ditambah 1 dikurangi 1/3, 2/3 pangkat N, 1/4. Kalau dimasukkan 1/4, 1/4 ditambah 3/4 pangkat N. Sehingga ketika si 1/2 ditambah 1/2 kan itu nilainya akan menjadi 1. Terus 1/3 ditambah 2/3 pun nilainya akan menjadi 1. 1/4 ditambah 3/4 itu nilainya akan menjadi 1 atau 4/4 atau sama dengan 1. Nah, 1 ini pangkat N yaitu sama dengan 1. Sehingga terbukti untuk si syarat yang kedua si distribusi binomial ini. Sehingga berarti rumusnya itu memenuhi peluang semesta itu yang memenuhi BNP K sama dengan kombinasi NK P pangkat K dikali 1 min P pangkat N min K. Kemudian masuk ke contoh soal dari tadi distribusi binomial, di mana pertama itu contoh soalnya di mana terdapat 100 soal dengan jawaban yang tersedia ya atau tidak tersedia atau tidak. Tentukan besar peluang menjawab 60 soal dengan benar. Misalkan P-nya itu sama dengan 0,2 adalah peluang menjawab setiap butir soal dengan benar. Nah, kita tulis rumus yang tadi, kemudian kita masukkan yang diketahuinya, di mana soalnya itu kan 100 soal. Dan peluangnya, atau N-nya itu 100 soal, dan peluangnya P-nya itu 0,2. Dan si K-nya ini itu 60 soal. Sehingga kita masukkan 100, kombinasi 160 dan 60, 0,2 pangkat 60 dikali 0,8 pangkat 100 dikurangi 60 sama dengan 100 faktorial per 60 faktorial kali 40 faktorial dikali 0,2 pangkat 60 dikali 0,8 pangkat 46 sehingga hasilnya itu 0,0000000 sampai 211. Maka dengan kata lain itu jika seseorang hanya punya peluang 20% menjawab 20% atau 0,2 menjawab tiap soal dengan benar, maka kemungkinan dia menjawab tepat 60 soal benar itu kemungkinannya itu sangat kecil atau kayak nggak mungkin karena peluang dia kan cuma 20% untuk peluang kemampuan dia untuk menjawab soal. Kemudian multinomial. Nah, di sini ada rumusnya dari multinomial. Kurang lebih sama kayak tadi, cuman kan kalau binomial tuh dia kan cuman si apa namanya si K-nya itu nggak sebanyak nggak banyak banget nggak kayak multinomial ya. Nah, sehingga terus di sini kita masuk contoh soal yang dari buku yaitu 1.418 mengenai multinomial di mana 6 orang secara acak memasuki kereta dengan 3 gerbong, setiap orang memiliki gerbongnya secara terpisah dari yang lain. Dan
semua gerbong memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih. Nah, untuk jawabannya, yang diketahui kan kita memiliki M-nya itu sama dengan 3. 3 gerbong kan, 3 gerbong yang ada. Nah, terus M-nya itu sama dengan 6. Setiap orang memiliki gerbong terpisah dengan 6 orang kan, karena di sini 6 orang, jadi N-nya itu sama dengan 6. Nah, P1-nya itu, P1 itu akan sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan 1/3. Karena, nah, setiap orang itu memiliki gerbong secara terpisah dan semua gerbong. Nah, karena semua gerbongnya itu memiliki kemungkinan peluang yang sama untuk dipilih. Karena si M-nya itu 3, si gerbongnya itu 3, otomatis peluangnya itu 1/3. Nah kan satu gerbongnya itu peluangnya 1/3. Nah setiap gerbongnya itu memiliki peluang yang sama, otomatis P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan peluangnya itu 1/3. Kita masukkan ke dalam rumusnya, di mana K-nya itu 222 kan. Karena kan secara terpisah setiap orang memiliki dengan 3 gerbong. Setiap orang memiliki gerbong secara terpisah dari yang lain. Kemungkinannya kan karena 6 orang 222 setiap gerbongnya. Karena kemungkinannya sama. Nah, kemudian si kombinasi N 222 terus 1/3 pangkat 2, 1/3 pangkat 2, 1/3 pangkat 2 karena P1, P2, P3-nya itu sama peluangnya. Lalu kita faktorialkan 6 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial dikali 1/3 pangkat 6 sama dengan 10/8 faktorial sama dengan peluangnya itu 0,1234569. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi Poisson. Poisson. Di mana ruang sampel untuk distribusi ini itu adalah NO-nya itu 0, 1, 2 sampai seterusnya dengan lambda-nya lebih dari sama dengan 0. Itu adalah parameter yang diberikan. Sebentar. Nah, di sini ada rumusnya itu di buku di mana di proposisi 1.4.20 yaitu rumus dari Poisson itu terdapat ukuran probabilitas unik Poisson lambda pada peluang NO sehingga Poisson lambda atau peluang terhadap kejadian ini itu sama dengan lambda K per K faktorial dikali pangkat negatif lambda, di mana K-nya itu anggota dari N. Kita masuk contoh soal untuk agar lebih bisa memahami, di mana dalam contoh soalnya di 1.4.10 itu di bawah proposisinya itu menemukan bahwa di antara N siswa terdapat setidaknya 2 orang yang berulang tahun pada tanggal 1 April. Menggunakan distribusi binomial dengan parameter N dan P sama dengan 1/365. Oleh karena itu, distribusi Poisson yang mendekati memiliki parameter lambda-nya itu sama dengan N/365 dan probabilitas yang sesuai diberikan
Sehingga peluangnya itu nantinya itu kan tadi kita tahu kalau si parameter lambdanya itu N per 365 dan eh, di antara N siswa itu terdapat setidaknya 2 orang yang berulang tahun pada tanggal 1 April, sehingga si K-nya ini, si kejadiannya ini dari 2, 3, sampai seterusnya, sama dengan sigma K sama dengan 2 sampai hingga N per 365 per K faktorial dikali E eksponen E pangkat min N per 365 sama dengan 1 min eh, sigma K sama dengan 2 sampai hingga N per 365 min K pangkat per K faktorial E min N per 365 sama dengan 1 min N per 365 pangkat 0 per 0 faktorial E pangkat min N per 365 ditambah N per 365 per 1 faktorial E pangkat min N per 365 sama dengan, karena ini nilainya 0, otomatis yang ditulis itu yang 1 plus N per 365 ini. Nah, kita masukkan N-nya itu sama dengan 500 ya, dimasukkan 500, hasilnya 0,757. Selanjutnya itu ada contoh ada tentang distribusi geometri. Nah, ini apa namanya rumusnya kita buktikan sama dengan kan ini kalau distribusi geometri pun sama, semestanya itu dari 1, 2, sampai seterusnya. Nah, sama dengan P sigma K sama dengan 1 sampai hingga 1 min P per 1 min P K. Nah, sama dengan, karena ini distribusi geometri ya, kita apa namanya, kita K ini kan nilainya kan dari si semestanya itu 1, 2, sampai seterusnya ya. Sehingga kita masukkan si K-nya ini dengan nilai semestanya itu 1, 2, 3, dan seterusnya ditambah, seterusnya ditambah gitu. Sama dengan nantinya itu akan menghasilkan deret geometri kan, kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih kan akan menghasilkan si deret geometri yang ini ya. Nah, sehingga ini kita manipulasi aljabar sama dengan P-nya itu P sekali 1 per 1 min 1 1 min 1 min P. Nah, terus kita sama dengan P-nya itu dikalikan 1 per P sama dengan itu 1. Oke. Sehingga terbukti karena kan peluang 1 ya. Selanjutnya contoh soal yang nomor 7, yang ke-7 yaitu tentang si tadi distribusi geometri juga, yaitu di mana munculnya mata dadu 6 pertama kali di percobaan ketiga. Jadi 3 kali percobaan dadu nih. Kita 3 kali percobaan dadu. Yang pertama itu kita misal gagal. Terus yang kedua juga gagal. Nah, di percobaan ketiga itu berhasil mendapatkan 6. Otomatis nilai ini pun 1/6 ya, karena kan dalam uang sampel dadu itu kan ada 6 ya. Jadi karena yang munculnya dadu 6 doang, berarti 1/6 sih peluang berhasilnya. Kita masukkan ke dalam rumus. Sampai ini tuh peluang berhasil. Otomatis peluang berhasilnya itu 1/6 kan. Nah,
Untuk ini yang peluang gagalnya, jadi 1 dikurangi 1/6. K-nya itu 3 karena di percobaan ketiganya. 3 dikurangi 1 sama dengan 1/6 dikali 5/6, yang percobaan gagalnya dipangkatkan 2, maka hasilnya itu nanti akan 25/216. Peluang dari munculnya mata dadu 6 pertama kali di percobaan ketiga. Sebentar kita hapus-hapus dulu ininya. Oke, lanjut ke yang nomor 8, yang ke-8. Nah, ini pun tentang masih yang tadi kayak geometri tadi. Jadi ketika masih tentang yang ini tuh tentang distribusi geometri. Cuman ini membuktikan diberikan n elemen n, misalkan an-nya itu sama dengan k elemen n sama dengan k-nya itu lebih dari n. Carilah GPAN, di mana BNP-nya itu k-nya itu 0 sama dengan 1 min P pangkat n, maka GPAN itu sama dengan 1 min P pangkat n. Nah, GPAN sama dengan sigma K sama dengan N plus 1 sampai hingga GPK sama dengan GPK-nya itu kan tadi untuk GPAN ya sama 1 min P. 1 min P K min 1. Atau kayak yang tadi di atas sih, distribusi geometri. Sama dengan P1 min P pangkat N. Ini itu dari sini nih. Si 1 min P pangkat N. Yang BNP sama yang 0. Sigma K sampai 0, K sama dengan 0 menuju E sehingga 1 min P pangkat K sama dengan P 1 min P pangkat N dikali 1/1 min 1 min P sama dengan 1 min P pangkat N. Langsung lalu ke yang nomor 9, tentukan peluang munculnya mata dadu 6 pertama kali setelah percobaan kelima. Kita masukkan rumus yang tadi tuh, mana ininya percobaan kelima kan 5, terus juga yang berhasilnya itu 1/6, si P-nya itu BNP kan, N-nya 5, P-nya 1/6. Ini sama dengan ini 0 K-nya. Terus kita masukkan nilainya ke si ini nih, apa namanya, ke rumus yang BNP ini. Ya. Sehingga jadi hasilnya itu akan ini 5 kombinasi 0 kombinasi 5 terus 1/6 pangkat 0 itu 1 juga kan, terus 1 dikurangi 1/6 5/6 pangkat 5 sama dengan 5/6 pangkat 5, sehingga hasilnya itu mendekati 0,40187, dan ini pun sama kalau misalnya kita pakai rumus yang ini kan yang BNP ini kita pakai rumus yang distribusi geometri, yang nomor yang satunya lagi yang 1/P pangkat N ini kita pakai rumus yang nomor 8 ini. Kemudian nomor 10-nya itu negatif binomial distribusi, di mana soalnya itu sukses jika
keluar gambar 6, ada 2 sukses pada percobaan ke gambar G. Bukan 6, ini G. Ada 2 sukses pada percobaan ketiga. Jadi mengapa negatif binomial distribusi ini mengamati berapa kali sukses di percobaan ke K. Nah, jadi peluangnya itu berapa? Maaf, ini kebawa ke sini. Kan karena percobaan ketiganya itu sukses ya. Jadi yang diambil itu pasti yang GAG sama AGG, yang ini nih. Yang udah di strip merah. Karena kan yang suksesnya yang di percobaan ketiga cuma 2 itu doang. Sehingga ada 2 sukses pada percobaan ketiga, kan yang suksesnya 2 kan, ini juga kan. Oke. Sehingga kita masukin ke rumus itu 2, terus juga peluang suksesnya pun jadi 1/2 karena ada 2 sukses itu. Dan ininya K-nya itu kejadiannya itu 3, sama dengan kita masukin rumus 3 dikurangi 1, 3 dikurangi 2, 1/2 pangkat 2 kali 1/1 min 2 pangkat 3 min 2. Hasilnya itu kita kalikan, hasilnya sama dengan 1. Baik, untuk selanjutnya yang nomor 11. Nah, kita kan di percobaan keempat ada 2 sukses ya. Jadi R-nya ini 2 sukses. Nah, K-nya itu kan sama dengan 4, kejadiannya itu 4. Jadi ada 4 dadu yang di 4 kali percobaan dadu. Dadu, astagfirullah. Apa namanya? Koin. Dimana yang munculnya angka sama gambar. 4 kali itu ya ini angka gambar sampai gambar. Ini kalau kita secara manualnya. Nah, kalau misalnya cari menggunakan rumus ya tinggal kita pakai K-1 di sama faktorial K-, kombinasi K-, R-nya itu banyak sukses di percobaan ke K. Sehingga percobaan K-nya itu kan kejadiannya itu K-nya itu K4 dikurangi 1 terus R-nya itu 2. Jadi 4 dikurangi 2 sama dengan kombinasi 3 dan 2 ini sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 3. Jadi hasilnya itu 3, yaitu ya ini G A A G A A G G, angka-angka gambar-gambar, angka gambar, angka gambar. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang ke-12-nya itu ini tentang distribusi beta. Jadi ada contoh soal yaitu jika variabel acak X mengikuti distribusi beta dengan parameternya itu lambdanya itu sama dengan 1, alfanya sama dengan 1 dan betanya itu sama dengan 2. Tentukan peluang peluang lambda sama dengan peluang X sama dengan 0,5 dan peluangnya itu X-nya itu lebih dari 0,25 dan kurang dari 0,75. Nah, jadi kita cari dulu yang peluang X-nya itu sama dengan 0,5. Nah, penyelesaiannya pakai rumus yang ini nih, distribusi beta ini, yaitu Q alfa, beta X sama dengan 1 per beta alfa, beta X alfa min 1, 1 min X dikali 1 min X per pangkat beta min 1. Untuk X-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, kita yang cari yang
yang kita cari itu yang X-nya itu sama dengan 0,5 dulu, kita masukinlah si nilai alfa sama betanya itu. Alfanya itu 1 kan di sini dan betanya itu 2. Jadi B dikali B dalam kurung 1,2 X dikali X, si alfanya kan nilainya 1, jadi 1 dikurangi 1, terus betanya 2, jadi dikali 1 min X pangkat 2 min 1, sehingga sama dengan 1/1/2, karena si nilai X-nya ini, si nilai peluangnya ini kan 0,5 atau 1/2. Oh enggak, karena si kita cari B 1,2-nya itu dari rumus ini nih. Sehingga R-nya itu kan yang pertama 1, R alfanya 1, terus R betanya 2 per R 1 tambah 2. Sehingga sama dengan 1 kali 1/2 sama dengan 1/2. Sehingga sama dengan 2 dikali 1, karena si ininya apa namanya kita balikan gitu ya, jadi apa namanya kan ini per, jadi kita balikan jadi 2 kali 1 di 1/0,5 dari X-nya ini kan 0,5 sama dengan 2 kali 0,5, sehingga si peluang X sama dengan 0,5 itu sama dengan 1. Kemudian yang peluang X-nya itu lebih dari 0,25 dan kurang dari 0,75 sama dengan 1 per B1 B1,2 alfa sama betanya integral 0,25 sampai 0,75 X 1 min 1 pangkat 1 min 1 1 min X pangkat 2 min 1 dx sama dengan, sama kayak tadi 1/1/2 integral 0,75 0,25 1 min X dx sama dengan 2 pangkat integral, kita integralkan 1 min X ini jadi X min X pangkat 2/2 dengan batasnya itu 0,75 dan 0,25. Kita masukkan si batasnya ini, jadi batasnya ini yang pertama 0,75 ini dulu, jadi X-nya 0,75 dikurangi 0,75 kuadrat per 2, terus yang 0,25 juga kita masukin batasnya jadi 0,25 dikurangi 0,25 pangkat 2 per 2 sama dengan 2 dikali ini kita hitung jadi 0,468 min 0,8218 sama dengan 2 kali 0,25, hasilnya pun 0,5. Selanjutnya itu di probabilitas bersyarat. Di mana yang pertama itu pada contoh soal, yaitu lempar dadu yang seimbang 2 kali. Peluang kejadian jumlah kedua lemparan sama dengan 5 adalah 1/9. Misalkan sekarang kita diberitahu bahwa lemparan pertama itu adalah angka genap. Apakah informasi tambahan ini membuat kejadian jumlah sama dengan 5 lebih mungkin terjadi? Atau malah mengurangi peluang terjadinya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita terapkan apa yang disebut teknik membatasi ruang sampel. Dengan rumusnya itu ya ini. Sebentar. Mana tadi ya? Nah, rumusnya ya pakai yang ini nih. Kita pakai rumus yang ini. Jadi,
Jadi kita cari peluang A bersyarat B-nya. Nah, pada pertanyaan di atas itu kita itu menanyakan dari PAB-nya, peluang A bersyarat B-nya. Di mana A-nya itu dari pertanyaan di atas itu jumlah kedua dadu sama dengan 5. Jadi ya berarti jumlah kedua dadu yang sama dengan 5 ini nih yang dimerahin. 1,4, 2,3, 3,2, 4,1. Jadi ada 4 kan di peluangnya. Sehingga si A itu peluangnya itu 4/36 atau sama dengan 1/9. Yang mana yang ini? Sebentar. Yang ini nih. 4/36 sama dengan 1/9 nih peluang A-nya. Nah, untuk yang B-nya itu adalah munculnya mata dadu genap pada pelemparan pertama di soal tuh. Jadi, jumlah dari peluang B-nya itu adalah 18. Kenapa 18? Karena kan bisa kita hitung aja dari si tabel ini itu pelemparan pertamanya itu yang genap. Berarti yang 2 nih angka apa yang awalnya 2 kan dia ada 6 ya ke bawah 2,1 sampai 2,6. Terus yang 4,1 sampai 4,6, terus yang ke-6. Jadi 2 kali 3 apa namanya? 3 kali 6 kali 6 kali 6 hasilnya 6 tambah 6 tambah 6 hasilnya jadi 18. Sehingga sebentar kita hapus dulu. Sehingga kemudian ini A gabungan B-nya itu 2,3 dan 4,1 cuma 2 doang. Kenapa? Karena yang yang dicari itu yang pertama yang jumlahnya 5. Yang di A kan jumlahnya 5 cuma 2,3, 1,4, 3,2, 4,1 kan. Yang ini nih. Kita ganti warna dulu lah. Yang ini kan. Nih. Nah, yang ini itu kita lihat lagi yang B-nya munculnya mata dadu genap pada pelemparan pertama. Berarti yang pelemparan pertama itu yang genap aja yang diambil. Berarti yang ini yang 2,3 sama 4,1 karena depannya genap. Begitu. Jadi peluang A gabung B itu ada 2 gitu. Nah, sehingga kita masukkan ke rumus peluang A bersyarat B itu ya tadi jumlah dari peluang A gabung B itu 2/18 sama dengan 1/9. Nah, dalam kasus ini kondisi B tidak mengubah probabilitas terjadinya A. Gitu. Selanjutnya ada lagi contoh ini masih nyambung juga sama yang itu. Nah, bila A sebagai sekumpulan pasangan yang jumlahnya sama dengan 6, maka PA-nya itu 5/36, sedangkan probabilitas bersyaratnya tetap di 1/9. Karena A gabung B-nya itu 2,4 sama 4,2. Jadi dalam kasus ini kondisi B itu membuat kemunculan A menjadi kurang memungkinkan.
Jadi kita masukkan lagi ke rumus yang di awal ini. Buat kita buktikan eh, apakah eh, kondisi A ini si B-nya ini bisa mengubah probabilitas yang terjadi. Jadi kita apa namanya? Kita buktikan dengan rumus ini. Rumus peluang A bersyarat B. Nah, yang tadi kan yang ini yang nomor 13 itu kan yang ini. Ya. Nah, hasilnya kan 1/9 nih sama. Terus kita coba pakai rumus yang satunya lagi. Untuk membuktikan di mana peluang A gabung B itu per peluang B sama dengan peluang A gabung B-nya kan 2 ini. 2,4 sama 4,2 per 36 kan ruang sampelnya. Dibagi peluang B-nya itu 18 per 36. 18 per 36 peluang B-nya. Iya, karena di sini kan nih munculnya dadu genap pada pelemparan pertama itu 18. Sehingga ketika kita bagi ini menghasilkan 2/18. Maka hasilnya pun 1/9. Maka terbukti nih si kondisi B-nya ini tidak mengubah probabilitas karena sama-sama 1/9. Oke, kita hapus dulu sebentar. Lanjut ke nomor 15. Di sini ada definisi 2.1.2. Misalkan semesta A cantik, peluang adalah ruang probabilitas diberikan kejadian A, B elemen A cantik dengan P B lebih dari 0. Probabilitas A pada kondisi B didefinisikan dengan peluang bersyarat A, peluang A bersyarat B sama dengan peluang A gabungan B per peluang B yang tadi itu pakai apa namanya rumus yang tadi sebelumnya. Jadi peluang A gabung B itu akan sama dengan peluang B dibagi peluang A bersyarat B. Jadi cuma dibalik itulah. Nah, di sini ada contoh soal. Yang diketahuinya itu A-nya itu terambil bola putih pada pengambilan kedua. Ya, pengambilan kedua berarti yang B sama B putih white ya. Ya, BW jadi putihnya itu W, black and white gitu kan. B itu hitam, W itu putih. BW terus koma W sama W gitu. Terus yang B-nya itu terambil bola hitam pada pengambilan pertama. Jadi pengambilan pertamanya itu yang black B, yang BB, BW gitu. Dua juga. Yang ditanyakan berapa peluang terjadinya pengambilan bola pertama warna hitam dan bola keduanya itu warna putih. Sehingga peluang BW yang dicarikan peluang B, W ya. Itu kita pakai rumus yang tadi peluang A gabung B sama dengan peluang B dikali peluang A bersyarat B. Sehingga sama dengan peluang B-nya kan kita tahu kalau di sini itu dia
Sebentar. Nah, di sini kan udah diketahui nih peluang B-nya, ya cuma ada 2 dari 4 kan. 2 dari 4 ruang sampel, jadi 2/4. Nah, untuk A bersyarat B bisa kita lihat. Nah, duanya ini berarti bola hitam pertama, bola putihnya kedua, bola hitam pertama, bola putih kedua, berarti yang ini yang BW 1, 2 kan, di AB-nya itu. Nah, kalau yang 3 ini, per 3 ini, lihat bola hitam pengambilan pertama. Jadi, lihat yang per bola hitam pengambilan pertama. Yang B-nya ini pertama, ini pertama, ini pertama. Jadi 2/3 sama dengan 1/2 dikali 2/3 sama dengan hasilnya itu 1/3. Sebentar, kita hapus dulu. Oke, lanjut. Yang ke-16 itu ada contoh lagi di mana lempar dadu 2 kali. Kita sudah tahu bahwa angka pertama bukanlah 6. Berapa peluang bahwa jumlah kedua lemparan dadu lebih besar atau sama dengan 10? Jadi, peluang B-nya itu di situ diketahui ya, diketahui B-nya itu muncul mata dadu bukan 6. Sehingga yang bukan 6 itu peluang B-nya itu 30. Karena bukan 6 kan 36 ya semua mata dadunya itu. Karena dadunya 2 kali lempar kan. 36 kan yang enggak yang muncul mata dadu yang bukan 6-nya itu berarti 30. Sehingga yang A-nya, kejadian A-nya itu mata dadu berjumlah lebih dari sama dengan 10. Itu yang pertama ada 4,6, 5,6, 6,6, 5,5, 6,5, 6,4. Nah, A gabung B-nya itu 4,6, 5,6, 5,5. Karena yang bukan muncul mata dadu yang bukan 6, mata dadu yang berjumlah lebih dari sama dengan 10 ini, dan mata dadu angka pertama, berarti angka pertamanya itu bukan 6. Ini ada kesalahan, berarti yang ini tuh angka pertamanya. Mata dadu pertama bukan 6. Dadu pertama bukan 6-nya itu 30. Nah, ini karena yang bukan, berarti karena ini mata dadu pertamanya itu 6, ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret. Bisa 4,6, 5,6, 5,5. Sehingga peluangnya itu di sini 3, A gabung B itu 3/36. Jadi kita masukin ke rumus 3/36 per 30/36. Hasilnya itu sama dengan 1/10. Oke. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, ini kita pakai hukum probabilitas total. Di mana ya rumusnya ini nih yang sebentar. Pokoknya ini dah. Kita masuk ke contohnya aja. Sebuah koin yang adil dilempar 4 kali. Misalkan kita mengamati tepat K kali kepala untuk sejumlah K sama dengan 0 sampai ke 4. Berdasarkan K yang diamati, kita mengambil K dadu dan melemparnya. Temukan peluang bahwa angka 6 tidak muncul. Perhatikan bahwa K sama dengan 0 berarti
kita tidak melempar dadu, maka dalam kasus ini 6 tidak dapat muncul. Oke, koinnya itu kan 0, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Si koinnya itu K-nya itu sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Terus dadunya itu dilempar nih selama sebanyak 4 kali juga. Peluang tidak berarti kita tidak melempar dadu, maka dalam kasus ini 6 tidak dapat muncul. Otomatis peluang kalau misalnya tidak melempar dadu ya berarti peluangnya 1. Nah, kalau si 6-nya tidak muncul berarti peluangnya itu 5/6 terus dikalikan 4 sehingga hasilnya seperti ini. N-nya ini tidak muncul mata dadu 6. Nah, N-nya itu dadu, BK-nya itu koin. Terus kita masukkan ke dalam rumus distribusi binomial. Nah, sehingga hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya yang nomor 18. Kejadian A-nya itu muncul mata dadu 1 atau 2 pada pelemparan pertama, dan yang kejadian B-nya itu muncul mata dadu berjumlah 7. Ini ada, berarti yang A-nya itu ada 1,2 sampai 1,6, 2,1, 2,2 sampai 2,6. Berarti ada ini 6 sama 6, 12. Terus yang B-nya itu ada 6. Nah, gabung B itu 1,6 sama 2,5. Karena yang berjumlah 7 dan mata dadunya itu yang pertama, mata dadumu yang muncul pertama kali itu harus 1 atau 2. Jadi cuma 1/6 sama 2/6. Apakah A dan B ini saling bebas? Nah, untuk membuktikannya itu, kita tahu kan peluang A-nya itu 1/3, peluang B-nya itu 1/6. Jadi kita buktikan dengan ini, rumus ini, dengan ini P, peluang A gabung B sama dengan peluang A kali peluang B. Apakah mereka hasilnya sama? Nah, ternyata di sini tuh 2/36 sama dengan 1/3 kali 1/6. Karena kan peluang A gabung B-nya juga 2/36. Sehingga hasilnya pun sama-sama 1/18. Berarti emang si peluang A dan kejadian A dan B ini saling bebas. Kemudian yang nomor 19 itu contoh soal diskrit. Yang pertama, jika X adalah variabel acak diskrit dengan peluang masing-masing P-nya itu P X sama dengan 0-nya itu sama dengan 0,3, Px sama dengan 1,4, dan sebentar sama 2 dengan 2-nya itu 0,3. Berapakah ekspektasi dari X-nya ini? Kita masukin ke rumus diskrit, maka sama dengan X C-nya itu kan X0 kan. Misalnya ini X0 itu sama dengan 0. Jadi X0-nya itu sama dengan 0, terus P X sama dengan 0-nya itu 0,3 ditambah X1-nya itu 1, terus PX sama dengan satunya 0,4, dan seterusnya. Terus hasilnya kita bisa dapat jumlah-jumlahkan, hasilnya menjadi sama dengan 1. Terus contoh soal selanjutnya itu yang kontinu, yaitu di mana sebuah variabel acak kontinu X memiliki fungsi densitas peluang PDF Fx sama dengan 2X. Untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 1, berapakah ekspektasi X-nya ini? Maka kita masukkan ke rumusnya itu, yaitu integral min tak hingga sampai hingga X kali Fx dx. Nah, karena kan ini kan batasnya itu X-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan
X-nya itu kurang dari sama dengan 1, sehingga nanti kan akan ada integral negatif, sehingga sampai 0 X, fx-nya 0, dx ditambah integral 0 sampai 1 X, nah fx-nya ini 2X, dx tambah integral 1 sampai hingga X 0 dx. Nah, ini nilainya itu 0, si X integral X 0 dx-nya itu nilainya 0 ditambah itu tadi diturunkan lagi ditambah juga 0. Sama dengan kita majukan si 2-nya, 2 integral 0 sampai 1 X pangkat 2 dx. Kita integralkan ini ya. Sama dengan 2 X pangkat 3 per 3 dengan batasnya itu 0 sampai 1. 0 dan 1. Terus batas 0 ya berarti hasilnya jadi 0. Batas satunya itu 2 kali 1 per 3. Kita masukkan sih nilai satunya. Sehingga hasilnya itu 2 per 3. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.